Maika Villaverde, fallecida por infarto. Tienes que ir ahí a averiguar lo que pueda. No, eso es lo que Maika quiere. Maika está detrás de todo. Es perfecta. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Di video kali ini, saya akan kembali meringkas sebuah film plot twist, mengisahkan seorang suami yang dituduh mencuri mayat istrinya sendiri. Jalan ceritanya akan membuat kita berpikir keras mengenai siapa pelaku sebenarnya. Film ini menghadirkan plot twist berlapis dengan ending mengejutkan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah cerita selengkapnya. Alex, ¿estás ahí? Alex? Di awal film, diperlihatkan seorang pria berlari di tengah hutan. Sepertinya ia sedang berusaha menyelamatkan diri. Setelah sampai di jalan raya, tiba-tiba sebuah mobil muncul, lalu menabrak pria itu. Kemudian kita beralih kepada seorang detektif bernama James yang datang ke rumah sakit setelah menerima laporan soal kecelakaan itu. Ia ditemani anak buahnya bernama Pablo. Diketahui korban itu bernama Angel Torres, seorang pegawai pusat forensik yang bertugas menjaga rumah mayat. Sampai sekarang, belum diketahui apa alasan Torres berlari ke hutan, karena saat ini ia terbaring koma. Tak lama, James pun mendatangi kantor forensik. Dari hasil penelusuran, Torres meninggalkan ruangan pada pukul 8.30. Ia sempat membunyikan alarm dan menelpon polisi, namun ketika polisi menghubunginya kembali, Torres tak memberikan respon. Para polisi curiga bahwa ada yang sedang mempermainkan mereka, karena menurut laporan, ada satu mayat yang hilang dari ruang penyimpanan, yaitu mayat seorang wanita bernama Maika Villaverde yang baru meninggal siang tadi dan sedang menunggu jadwal otopsi. Según los registros, falta un cadáver. Maika Villaverde, fallecida por infarto. Rekaman CCTV pun diperiksa. Namun anehnya, dari sekian banyak kamera yang terpasang, hanya satu yang berfungsi, dan CCTV di ruang mayat tidak menyala. James meyakini Torres melihat sesuatu, tapi yang jelas, ini bukan soal hantu, melainkan seseorang telah mencuri mayat Maika. Hingga diketahui bahwa Maika adalah istri seorang pria bernama Alex, direktur perusahaan Pharmatech. Perusahaan itu milik Maika. Casada con Alex Ulloa, director de Pharmatech. Berpindah ke rumah duka, kakak Maika bernama Luna dan Gloria sangat terpukul dengan meninggalnya Maika sesaat setelah pulang dari perjalanan bisnis ke Los Angeles. Di sini juga terlihat adik Alex bernama Erika yang datang menghibur kakaknya yang sedang bersedih atas meninggalnya sang istri. Necesito descansar. Tak berapa lama, mereka pun meninggalkan Alex supaya bisa beristirahat. Namun Alex bukannya beristirahat, ia malah pergi menemui seorang wanita selingkuhannya bernama Carla. Bukannya bersedih, Alex justru merasa puas karena telah berhasil menyingkirkan istrinya supaya tak ada lagi yang menghalangi hubungannya dengan Carla. Setelah itu, Alex menerima telepon dari kantor polisi yang memberitahu soal mayat istrinya yang hilang. Sudah pasti Alex sangat terkejut mendengarnya. ¿Cómo que ha desaparecido? Pero no puede ser, es la policía. ¿No habías hablado ya con ellos? Maika ha desaparecido. Carla pun tak percaya bagaimana mungkin mayat Maika bisa menghilang. No vayas. Puede ser peligroso. Si sospechan eso... Un motivo para sospechar. Cuida. Alex pun mendatangi kantor forensik, memenuhi panggilan polisi. Di sana Alex bertemu dengan detektif James yang menangani kasus ini. James mengatakan bahwa mayat Maika telah dicuri seseorang. Namun Alex merasa ini adalah hal yang konyol. Bagaimana bisa seseorang mencuri mayat istrinya, padahal tempat ini selalu diawasi. Namun itulah yang terjadi. Bahkan seorang penjaga berlari ke hutan setelah menemukan sesuatu di ruang mayat, dan akhirnya tertabrak dan kini terbaring koma di rumah sakit. James menjelaskan bahwa kasus seperti ini berhubungan dengan vandalisme atau penjualan organ. Tapi James tak mengarah ke sana, karena yang diambil hanya satu mayat.
dan biasanya yang diambil itu adalah mayat wanita muda dan sangat kontras dengan kasus ini. Sehingga James pun mulai mengarah ke urusan pribadi. Menurut James, mungkin ada orang yang dendam dengan Maika. Bahkan setelah tewas pun, orang itu masih ingin menyakiti mayatnya. Namun Alex memastikan bahwa Maika dan dirinya tidak pernah punya masalah pribadi dengan orang lain. Sebelum menelpon Alex, polisi sempat mendatangi rumahnya. Namun Alex tidak ada di tempat. Alex pun beralasan bahwa ia keluar sebentar membeli obat sakit kepala. Secara bersamaan, dokter tim forensik tiba di lokasi. James dan Pablo pun keluar ruangan meninggalkan Alex sendirian. Tak lama, Alex menelpon Carla. Ia meminta Carla mendatangi rumah sakit tempat Torres dirawat dan meminta informasi dari perawat rumah sakit mengenai alasan Torres melarikan diri ke hutan. Alex hanya ingin memastikan apakah pernyataan polisi mengenai Torres itu bisa dipercaya. Setelah selesai menelpon, Alex menghapus semua riwayat panggilan. Tienes que ir ahí a averiguar lo que puedas. Dicen que no sabes lo que digan ahora, ¿no? Kemudian James kembali masuk ke ruangan. Ia mengatakan pada Alex bahwa dokter forensik ingin berbicara langsung dengannya. En su declaración dice que su esposa había regresado de Los Ángeles esta misma. Berdasarkan percakapan itu, diketahui bahwa Maika meninggal di pagi hari, sesaat setelah pulang dari perjalanan bisnis ke Los Angeles. Maika diketahui memiliki ketakutan naik pesawat. Bahkan ia sering menjalani terapi untuk mengurangi rasa cemasnya. Dugaan sementara, serangan jantung adalah penyebab meninggalnya Maika. Namun saat ditanya lebih detail soal riwayat penyakit Maika, Alex hanya menjawab seadanya. Setelah itu, si dokter mengajak James dan Pablo berdiskusi di ruangan terpisah. Mereka menyimpulkan bahwa mayat Maika telah dicuri karena tidak mungkin Maika hidup kembali. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa dan kenapa mayat itu dicuri? Dokter forensik ini pun menambahkan bahwa dalam ilmu medis, jika ingin mencari tahu penyebab kematian seseorang, harus melalui otopsi. Dalam kasus ini, mungkin ada sesuatu di tubuh Maika, dan orang itu tidak ingin Maika diotopsi, lalu memutuskan mencurinya. Seketika kecurigaan pun mengarah pada Alex di balik semua ini, karena saat diinterogasi, tak ada rasa kesedihan di wajahnya, dan Alex terlihat sangat tenang memberikan keterangan. Padahal istrinya baru meninggal siang tadi. Hal ini sangat terbalik dengan pengalaman James, di mana ia masih sering bersedih dan selalu teringat pada almarhum istrinya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Ruth murió hace varios años y todavía hablo de ella como si viviera. Setelah menunggu sekian lama, Alex pun berniat pulang. Namun polisi menahannya karena proses pemeriksaan belum selesai. Hingga kemudian listrik pun mati. Lalu Alex diminta kembali masuk ke ruangan. Alex mendengar suara keras dari ruang mayat. Karena penasaran, Alex pun masuk memeriksanya. Di sini Alex menemukan sebuah kotak di loker mayat Maika. Di dalamnya ada beberapa barang milik istrinya. Namun sepertinya ada satu barang yang hilang, yaitu ponsel Maika. Kemudian Alex melihat loker lain terbuka dan menemukan sebuah botol bertuliskan TH16. Selanjutnya, kita akan flashback ke beberapa hari sebelumnya. Saat itu Alex menuangkan minuman anggur ke dalam gelas dan mencampurkan racun TH16 ke dalam minuman itu. Alex naik ke lantai atas menemui Maika yang sedang mandi, lalu memberikan minuman itu. Gracias. Antonio, tengo que ir. Setelah keluar kamar mandi, Alex memastikan apakah Maika telah meminum anggurnya. Setelah selesai mandi, Maika menghubungi seorang karyawan labnya bernama Christina supaya membuat surat pemecatan Alex. Karena per hari ini, Alex tidak lagi menjadi bagian perusahaan. Alex sangat terkejut mendengar keputusan istrinya itu. Presido la empresa. Es mi decisión y acabo de tomar. Ternyata Maika hanya bercanda dan tidak menelpon siapapun. Setelah beberapa menit, listrik pun menyala kembali. Hingga kemudian, keberadaan Alex di ruangan itu pun akhirnya diketahui oleh James dan para polisi. James pun bertanya apa yang Alex lakukan di ruangan itu. Kemudian mereka menyadari bahwa kotak barang Maika telah terbuka dan ponsel Maika tidak ditemukan. Alex pun dicurigai telah mencurinya. Vacías en los bolsillos. Namun James masih belum percaya. Lalu ia pun menggeledah Alex dan menemukan botol TH16 itu.
¿Y esto? Alex lalu menjelaskan bahwa TH16 adalah sejenis racun yang telah dipakai di dunia medis. Secara bersamaan, Alex menerima telepon dari Carla. Namun Alex mengaku itu adalah telepon dari Erika adiknya. Carla memberitahu kalau ia telah sampai di rumah sakit tempat Torres dirawat. Namun Alex mengalihkan pembicaraan dan mengakhiri panggilan. Setelah itu Pablo mengatakan Alex belum bisa pulang karena mereka masih memiliki beberapa pertanyaan. Dan kalau sudah selesai, Alex akan dipersilahkan pulang. Sebelum lanjut pemeriksaan, Alex permisi ke toilet. Di sini Alex menghubungi Carla dan melanjutkan pembicaraan yang tertunda. Carla mengatakan bahwa Torres masih koma dan keterangannya masih sama seperti yang dikatakan polisi. Kemudian, Alex mencurigai ada orang lain yang mengetahui perbuatannya pada Maika selain Carla. Singkatnya, Alex meminta mereka harus berhati-hati dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Maika. Kasus ini membuat James teringat pada almarhum istrinya yang meninggal 10 tahun lalu karena perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab, dan sampai sekarang ia masih terus memburu pelakunya. Tak berapa lama, Alex mendengar suara jendela toilet terbuka. Setelah diperiksa, ia menemukan sebuah undangan makan malam tahunan dari rekan bisnisnya. Alex heran, bagaimana bisa undangan ini ada di sini? Di bagian belakang undangan tertulis sebuah kalimat romantis. Seketika Alex pun teringat momen beberapa waktu yang lalu saat baru pulang kantor. Alex melihat undangan makan malam itu di atas meja. Alex terlambat pulang karena banyak urusan di kantor. Lalu Maika pun mengatakan bahwa Alex tidak ada di kantor karena ia telah menghubungi Christina. Alex pun beralasan bahwa ia keluar mengambil sampel dan meninggalkan ponselnya di mobil. Maika curiga dengan sikap Alex belakangan ini. Maika merasa sepertinya Alex tidak lagi mencintainya. Maika mengaku sangat takut kehilangan Alex dan sadar diri bahwa ia kini sudah tua dan tidak menarik, sehingga Alex mulai berpaling darinya. Namun Alex menepis semua itu dan ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Maika. Malam harinya, Alex menerima pesan dari Carla. Dan isi pesan itu sama persis dengan kalimat romantis yang tertulis di undangan. Seketika Alex mulai sadar bahwa ada orang lain yang mengetahui perbuatannya pada Maika dan hubungan gelapnya dengan Carla. Karena takut ketahuan, Alex pun merobek undangan itu lalu membuangnya ke kloset. Namun sialnya, ternyata kloset itu rusak. Dan mau tak mau, Alex memengutnya kembali lalu memakannya. Tiene que venir conmigo. Tenemos novedades. A ver, ¿qué coño está haciendo? Alex kemudian dibawa ke ruang pusat kendali. James mengatakan bahwa semua hal teknis dikendalikan dari ruangan ini, termasuk CCTV. Lalu James memperlihatkan saluran udara yang terhubung ke atap. Diyakini bahwa pencuri itu masuk dari lubang ini dan keluar membawa mayat Maika dari sini juga, karena di sana ditemukan jejak sepatu. Selain itu, kalender di ruangan ini telah diubah menjadi tanggal 20 Maret 2012. James sempat menanyakan apakah Alex mengetahui apa makna tanggal ini. Namun Alex mengaku tidak mengetahuinya. Lalu James menambahkan bahwa untuk masuk ke ruangan kendali ini, seseorang harus tahu kodenya. Dan kodenya telah diubah oleh seseorang dengan angka kalender yang terlihat saat ini. Dan ternyata angka ini adalah kode yang digunakan Alex masuk ke ruang labnya. Dari berbagai temuan ini, James mulai optimis bisa dengan mudah mengungkap kasus ini. Namun kecurigaan James selalu mengarah pada Alex. Tak lama, lampu lift berkedip dan ternyata terjadi sebuah kebakaran yang menyebabkan alarm air menyala. James mengarahkan semuanya menuju lobi. Namun Alex malah memisahkan diri masuk ke sebuah ruangan karena menerima panggilan Carla. Carla, ahora no puedo hablar. Alex meminta supaya Carla jangan menghubunginya saat ini karena situasi sedang rumit dan bisa membuat polisi curiga. Saat masih berbicara, Alex melihat name tag bertuliskan nama Carla dan melihat sosok Maika berdiri di depan pintu. Sentirla. Seketika Alex pun mengatakan pada Carla bahwa sepertinya Maika masih hidup dan sedang mempermainkan mereka. Setelah mengakhiri panggilan, ternyata James sejak tadi telah berdiri di belakang Alex.
Déjeme adivinar. Alex mengatakan bahwa itu adalah panggilan dari adiknya. Namun James tidak percaya dan meminta Alex menyerahkan ponselnya. Setelah diperiksa, mereka tidak menemukan apa-apa karena Alex telah menghapus riwayat panggilan. Mereka pun dibuat pusing dan belum bisa memastikan bahwa Alex lah pelakunya. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan puntung rokok di toilet, dan inilah yang menyebabkan kebakaran karena sangat dekat dengan sensor pendeteksi api. Kemudian, James menerima laporan hasil pemeriksaan TH16. Ternyata itu adalah racun jantung yang diekstrak dari cairan beberapa reptil. Jika racun itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka 8 jam kemudian jantung akan berhenti dan tidak akan meninggalkan jejak. James yang sudah geram lalu memerintahkan anggotanya menempatkan Alex di sebuah ruangan. Saat di dalam ruangan, Alex melihat salah satu jendela terbuka dan melihat gelas berisi minuman yang sama persis ia berikan pada Maika. Hingga tak lama, Maika pun muncul dari belakang dengan wajah pucat. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Alex. Setelah itu, Alex masuk ke sebuah ruangan yang terhubung. Ternyata itu adalah ruang mayat. Tak lama, Alex mendengar suara ponsel berdering dari salah satu kantong jenazah. Alex pun membukanya dan menemukan sebuah ponsel yang sedang dihubungi Maika. Namun ketika Alex mengangkatnya, sambungan telepon itu terputus. Maika. Kantong jenazah itu bertuliskan nama Javier Alonso. Kemudian Alex merasa bingung karena semua nomor di ponsel itu tersimpan dengan nama Maika. Lalu Alex menghubungi salah satu nomor secara acak dan tersambung ke seorang pelayan restoran. Si pelayan memberitahu bahwa ponsel yang ia pegang ini adalah milik Maika yang tertinggal di toilet restoran. Hal ini membuat Alex semakin bingung bagaimana ponsel itu ada di sana dan bagaimana si pelayan tahu bahwa itu adalah ponsel Maika. Kemudian Alex pun teringat bahwa ia dan Maika sering mendatangi restoran itu. Bahkan sebelum Maika berangkat ke Los Angeles, mereka sempat makan di sana. Saat berbincang, Maika mengajaknya ikut ke Amerika sekalian berlibur. Namun Alex menolak dengan alasan banyak pekerjaan. Di saat yang sama, Maika bertemu dengan seorang pria dan berbincang sebentar. Kemudian Maika mengatakan bahwa orang itu adalah pengacara barunya yang akan mengurus soal revisi kontrak pernikahan mereka. Seketika Alex pun terkejut. Melihat ekspresi suaminya, Maika pun langsung tertawa. Ternyata Maika hanya bercanda dan pria itu bukanlah pengacaranya. Tak lama setelah Carla sampai di rumah, Alex menelpon dan menceritakan soal ponsel yang ia temukan di kantong jenazah bernama Javier Alonso. Tapi ia heran, kenapa pria ini terlibat dan kenapa nomor ponselnya terhubung ke restoran itu. Alex yakin bahwa pria yang mereka temui di restoran itu adalah Javier Alonso. Kemudian Alex meminta Carla menyelidiki siapa Javier Alonso ini. Estoy frente al cadáver del tal Javier Alonso. Ayúdame a averiguar quién era Javier Alonso. Y te prometo que seguimos de esto. Di saat yang sama, Pablo menyerahkan laporan soal Gloria Villaverde, adik Maika, yang menjadi pengacara sekaligus akunting di perusahaan Maika. Menurut Pablo, mereka perlu meminta informasi dari wanita itu. Kemudian, Alex kembali dibawa ke ruang interogasi. James mengatakan bahwa Alex akan tetap ditahan sampai Maika ditemukan. James pun langsung to the point menuduh Alex telah menghabisi Maika dengan racun TH16, lalu mencuri mayatnya supaya menghindari otopsi. Alex pun membantah semua tuduhan, karena bagaimana mungkin ia meracuni istrinya, lalu datang ke sini membawa racun itu. Lalu Alex pun menegaskan, meskipun diotopsi, racun itu tidak akan terdeteksi dan James tidak akan mendapat pengakuan darinya. Namun apapun alasannya, James sangat yakin bahwa Alex lah yang telah mencuri mayat Maika. Kemudian, James meletakkan alat recording dan bertanya kapan Alex pertama kali mengenal Maika, hingga menjalin hubungan dengan perbedaan usia yang jauh, dan akhirnya memutuskan menikah. Alex pun menceritakan bahwa ia pertama kali bertemu dengan Maika di Amerika saat kuliah. Mereka bertemu di kawasan wisata dan sama-sama menginap di Hotel Avalon. Setelah berkenalan, hubungan mereka pun semakin dekat
hingga menjalin hubungan dan akhirnya menikah. Setelah itu, detektif James memberikan beberapa pertanyaan yang terkesan menjebak hingga membuat Alex bertanya apa sebenarnya yang James inginkan darinya. ¿Usted qué cojones quiere de mí? Lalu James kembali memberikan pertanyaan lain, seperti kapan ia menemukan Maika dalam kondisi tak bernyawa dan bagaimana ia tahu mayat istrinya menghilang. Alex menjawab semua pertanyaan itu dengan tenang. Abajo me encontré a Maika tumbada en el sofá. Le tomé el pulso y enseguida llamé a una ambulancia y supongo que... Alex mengatakan kalau Maika meninggal karena penyakit jantung, karena lelah dan menahan takut berjam-jam saat naik pesawat dari Los Angeles. Menurut Alex, ia sangat paham dengan gejalanya, karena ia juga pernah mengalami serangan jantung 2 tahun yang lalu. Melihat ketenangan Alex saat istrinya meninggal, membuat James bertanya-tanya, apalagi dirinya memiliki pengalaman pahit saat istrinya meninggal karena perbuatan seseorang 10 tahun yang lalu. Dan ia sangat tahu bagaimana perasaan ditinggal orang terkasih. Kemudian, James kembali mengingatkan bahwa polisi sempat mendatangi rumah Alex sesaat mayat Maika menghilang. Namun saat itu Alex tidak ada di rumah. Mandamos una patrulla a buscarlo. No Salía por analgésico, se lo he dicho antes. Namun saat Alex diminta memperlihatkan obat yang ia beli, Alex pun seketika salah tingkah. Melihat Alex mulai panik, James pun memintanya berkata jujur sebelum ia memperlihatkan beberapa bukti yang tak mungkin bisa disangkal oleh Alex. Ahora es sincero. Karena tetap diam, James pun mengatakan bahwa semenjak 3 bulan yang lalu, Maika telah menyewa seorang detektif swasta untuk memata-matai Alex, dan polisi telah menerima beberapa dokumen. Salah satunya merupakan salinan kontrak pernikahannya dengan Maika. Maika telah mengetahui perselingkuhan Alex, dan jika Maika menceraikan Alex, maka ia pun terancam akan kehilangan segalanya. Hingga akhirnya Alex pun menghabisi Maika sebelum diceraikan. Dan yang mengejutkan, ternyata detektif yang disewa Maika itu adalah Javier Alonso. Dan saat ini para polisi sedang menuju rumah Alonso. Se está desplazando al domicilio de Javier Alonso. ¿Javier Alonso? El detective de Sumo. Alex pun membantah semuanya karena Javier Alonso telah meninggal. Lalu Alex membawa James ke ruang mayat dengan maksud menunjukkan kantong jenazah Alonso. Dengan percaya diri, Alex memperlihatkan papan nama jenazah Alonso pada James. Namun ternyata papan nama itu tidak bertuliskan Javier Alonso, melainkan Diego Aguilar. Seketika Alex pun panik, lalu memeriksa satu persatu nama-nama jenazah. Namun tak ada nama jenazah Alonso di sana. Singkat cerita, para polisi tidak berhasil menemukan apapun di rumah Alonso. Lalu James pun memerintahkan mereka memeriksa rumah Alex. Alex langsung menghubungi Carla dan memberitahu bahwa Javier Alonso adalah detektif yang disewa Maika. Ternyata Carla telah mengetahuinya. Lalu Carla mengatakan bahwa ia menemukan sebuah amplop berisi flash disk di depan pintu, dan ternyata isinya adalah foto-foto mesra mereka. Carla pun mengirimkannya pada Alex. Bukan itu saja, ternyata selama ini ponsel Alex telah disadap, dan pembicaraan soal rencana menghabisi Maika pun sepertinya telah diketahui oleh Maika. Tentu saja Alex semakin panik, lalu meminta Carla melarikan diri sebelum Maika menemukannya. Dan ia berjanji akan datang menyusul, karena Alex yakin bahwa Maika masih hidup, dan situasi ini masih bisa ia kendalikan. Saat di dalam lift, Carla mengaku seperti diikuti seseorang, dan setelah di luar, Carla mencurigai sebuah mobil mengikutinya. Mendengar hal itu, Alex pun semakin tidak tenang, dan takut terjadi sesuatu pada Carla. Ia pun memutuskan akan datang menyusul Carla dengan cara apapun. Alex tak peduli para polisi yang sedang mengawasinya. ¿Dónde demonios se cree que va? Tengo que salir de aquí. Aquí las órdenes. Alex mengatakan ingin pergi karena seseorang membutuhkan pertolongannya. Namun James menahannya hingga terjadi perdebatan. ¿Usted quién coño se ha creído que es? ¿Usted cree que me puede tener aquí retenido de lo que soy capaz de hacer? Váyase a la mierda. Singkat cerita, Alex tak bisa lagi menyembunyikan sosok Carla selingkuhannya, lalu memberikan alamatnya. Dan saat ini,
tim kepolisian sedang menuju alamat Carla, Detektif James kembali menghidupkan alat perekam dan meminta Alex menceritakan soal Carla. Dengan tangan terborgol, Alex pun bercerita bahwa ia pertama kali bertemu Carla saat menjadi mahasiswanya. Saat itu Alex sedang banyak pikiran karena pertengkarannya dengan Maika. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat, di mana Carla sering bertanya soal pelajaran dan mereka bertemu setiap hari. Maika sempat cemburu, namun saat itu hubungannya dengan Carla hanya berteman. Hingga kemudian mereka pun menjalin cinta terlarang. Alex menceritakan semua tentang kisah hidupnya, termasuk menceritakan soal Maika istrinya. Carla pun marah setelah mengetahuinya. Hubungan mereka sempat putus karena Carla tidak mau memiliki pasangan yang telah beristri. Namun Alex terus mengejar Carla dan akan meninggalkan Maika. Namun hal itu tidak mudah karena menceraikan Maika sama halnya dengan perang. Sejak saat itu, Maika terus memata-matainya, sementara Carla terus mendesak Alex menceraikan Maika. Karena kalau tidak, maka Carla akan meninggalkan Alex. Hingga muncullah pikiran Alex menyingkirkan Maika tanpa menceraikannya, yaitu menghabisinya dengan racun TH16. Tapi setelah melihat situasi sekarang, Alex yakin Maika masih hidup. Dan kemungkinan ia tidak minum anggur berisi racun yang Alex berikan dan menggantinya dengan gelas lain. Dan Maika meminta bantuan seseorang supaya membuat jantungnya berhenti sementara dan akan sadar kembali. Menurut Alex, Maika adalah orang yang nekat dan sangat suka bermain. No, para Maika no. Me gusta jugar. Tak lama, James menerima laporan dari Pablo bahwa mereka menemukan beberapa barang bukti di rumah Alex, seperti rute jalan menuju rumah mayat, instruksi memanipulasi sistem keamanan, dan para petugas menemukan cangkul dan sepatu yang dipakai saat melakukan aksinya. Bahkan sebuah pistol ditemukan di lemari. Kemudian, Pablo menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahu bahwa Angel Torres telah siuman. Ia pun memberitahu James, lalu James pun menghubungi petugas di rumah sakit. Dari keterangan Torres, malam itu ia melihat CCTV di ruang mayat mengalami gangguan dan mati. Ia pun naik memeriksanya, dan saat masuk ke ruangan, Torres melihat mayat Maika telah hilang. Torres pun panik. Ia mencari di sekitar ruangan dan akhirnya melihat mayat Maika terletak di lantai. Seketika Torres pun menghubungi polisi, dan saat Torres berbalik, mayat Maika kembali menghilang. Hingga tak lama, muncul pria bertopeng membawa pistol, lalu menyerangnya. Itulah alasan kenapa Torres berlari seperti dikejar hantu, menyelamatkan diri ke hutan. Dan peluru yang ditembakkan itu sesuai dengan jenis pistol yang ditemukan di rumah Alex. Namun Alex membantahnya. Ia mengatakan tidak memiliki pistol, dan itu adalah milik Maika. Dari beberapa bukti dan informasi dari Torres, James pun semakin yakin bahwa Alex lah pelakunya. Apalagi ia telah mengaku menghabisi Maika, dan sepertinya dirinya lah yang telah mencuri mayat istrinya itu. Namun Alex masih yakin bahwa Maika masih hidup, dan orang yang mencuri mayat Maika itu adalah suruhan dari Maika sendiri. Orang itu memalsukan kematian Maika dan akan menyadarkannya kembali. Hingga perdebatan sengit pun terjadi, di mana James sama sekali tidak ragu bahwa Alex telah mencuri mayat Maika. Ia pun menceritakan soal penemuan barang bukti di rumahnya, di mana semua ini telah direncanakan oleh Alex sendiri. Alex tetap membantah. Ia meyakini bahwa semua ini adalah jebakan dan permainan licik yang dilakukan Maika. Es perfecta. Es demasiado tarde. Carla corre. Justificando lo injusto. Singkat cerita, Alex pun dibawa menuju lokasi penemuan mayat. Yang dicurigai adalah mayat Maika. Sesampainya di sana, Pablo pun membenarkan penemuan itu. Alex mulai gelisah dan panik. Sudah pasti ia berharap itu bukanlah mayat Maika. Mayat itu pun diambil dari jurang, dan setelah diperiksa, ternyata benar, itu adalah mayat Maika. Seketika Alex pun terkejut dan seakan dunia runtuh baginya. Setelah itu, James mengatakan pada Alex bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di alamat yang Alex berikan. Rumah itu sudah kosong selama 1 tahun, dan orang-orang tidak mengenal wanita bernama Carla. Bahkan polisi telah memeriksa ke kampus
dan rumah sakit yang Alex ceritakan, namun tidak ada mahasiswa bernama Carla. Detektif James menyimpulkan bahwa Alex adalah korban hasutan dari wanita penipu supaya menghabisi istrinya demi mendapatkan uang. Kemudian, James memerintahkan semua anggota meninggalkan lokasi dan biarkan dirinya bersama Alex tinggal di sana. Sementara Alex tak mampu lagi berkata apa-apa, tapi ia masih berusaha melarikan diri. Namun baru beberapa langkah, ia pun terjatuh karena kelelahan. Alex tak mampu berdiri lagi dan hanya mampu merangkak. Singkatnya, James pun menceritakan bahwa kasus Maika ini mengingatkannya pada peristiwa yang menewaskan istrinya 10 tahun lalu, di mana suatu malam mobil mereka dihantam sebuah mobil yang melaju kencang dan akhirnya membuat istrinya mengalami luka parah. ¿Estás bien? Ruth. Saat itu, istrinya mungkin masih dapat diselamatkan, tapi mobil yang menghantam mereka malah pergi tanpa rasa bersalah. Setelah menderita 1 jam, istrinya pun tak mampu bertahan dan akhirnya tewas. Sayangnya, James tidak sempat melihat plat mobil pelaku, tapi setelah 1 tahun, putrinya bernama Eva akhirnya ingat bahwa ia sempat melihat nama Hotel Avalon tergantung. Dan inilah petunjuk awal dirinya menemukan Alex, yang ternyata adalah pelaku yang menabrak mereka bersama istrinya Maika. Arranca. Butuh 10 tahun bagi James hingga akhirnya bisa mengetahui siapa pelakunya. Kemudian, James pun memperlihatkan foto Eva putrinya, yang tidak lain itu adalah Carla. Yo no quiero estar contigo mientras estés con ella. Podemos ya tener un accidente. Akhirnya terjawab bahwa yang mencuri mayat Maika adalah James, di mana ini adalah bagian dari skenario balas dendam yang telah diatur oleh James dan putrinya Eva, sedangkan Eva menyamar menjadi Carla dan menjalin hubungan dengan Alex demi memastikan bahwa Alex lah pelaku yang menyebabkan ibunya meninggal. Carla. Estaba dispuesto a creérselo. Alex pun tak kuasa mengetahui semua ini. Seluruh tubuhnya mulai bergetar dan terasa panas. Namun bukan itu saja, di mana James mengatakan bahwa sebentar lagi Alex akan menyusul Maika istrinya. Karena saat ini, racun TH16 telah bercampur dengan darahnya. Ternyata sebelum berangkat ke rumah mayat, Eva telah mencampurkan racun itu ke dalam minuman Alex. Dan setelah 8 jam, maka jantung akan otomatis berhenti dan tidak akan meninggalkan jejak. Provoca un paro cardíaco a las 8 horas de su ingestión sin dejar ningún. Provoca un paro cardíaco a las 8 horas de su ingestión sin dejar ningún. Inti cerita dari film ini adalah James merencanakan balas dendam atas tewasnya sang istri dengan mempermainkan keluarga Alex yang menjadi pelakunya. Skenario yang dijalankan James dan putrinya sama sekali tidak diketahui oleh polisi lain, dan kematian Alex ini akan murni disebabkan penyakit jantung, di mana Alex pernah mengaku bahwa ia memiliki riwayat penyakit ini. Apalagi racun TH16 tidak akan muncul saat diotopsi, seperti yang pernah dijelaskan Alex sebelumnya. Es una sustancia indetectable en un examen rutinario de autopsia. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.